Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini kalian dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi dan perbaikan load balancing. Sebelum kita belajar mengenai konfigurasi dan load balancing, lebih dahulu kita perlu tahu mengenai pengertian dari load balancing, kegunaannya load balancing. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan, lebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan untuk pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengevaluasi load balancing, yang kedua, mengkonfigurasi load balancing, dan yang ketiga, memperbaiki konfigurasi load balancing. Bapak akan memberikan sebuah motivasi atau gambaran motivasi seperti anak tangga yang berharap semangatnya dimulai dari bawah terus meningkat untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi janganlah menyerah, tingkatkan semangatmu, tingkatkan belajarmu, tingkatkan absenmu, dan tingkatkan tugas-tugasmu. Nah, itu harapan Bapak di tahun ini, di semester genap ini, kalian cara pikirnya mulai berubah seperti anak tangga tersebut yang kalian bisa lihat di layar monitor. Baik, langsung ke materi. Load balancing adalah proses pendistribusian beban terhadap sebuah servis yang ada pada sekumpulan server atau perangkat jaringan ketika ada permintaan dari pemakai. Sebuah link biasanya atau server itu akan menerima permintaan klien yang cukup besar, seperti pada saat kita mengakses sebuah internet atau mengakses sebuah situs yang biasanya kita mengupload sebuah data dan gagal upload atau overload, biasanya karena kesibukan dari traffic. Nah, ini load balancing salah satunya untuk menangani hal traffic. Karena untuk permintaan dari pemakai, server tersebut akan terbebani harus melakukan proses pelayanan terhadap permintaan pemakai. Jadi cukup besar. Kemudian solusi dengan membagi-bagi beban yang datang ke beberapa server. Jadi tidak terpusat ke salah satu perangkat jaringan atau link saja atau server saja. Jadi dibagi-bagi. Itu fungsi dari load balancing. Kemudian yang A, pengenalan dari load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau jalur koneksi. Jadi dibagi untuk trafficnya dari dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload. Nah, ini gagal koneksi atau pada salah satu jalur koneksi. Jadi secara otomatis akan beralih ke server berikutnya. Kemudian digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Nah, ini permintaan dari user sudah cukup besar. Kemudian mendistribusikan beban kerja secara merata. Jadi mana beban yang rendah, secara otomatis dia akan mengisi beban yang rendah tersebut. Misalnya beban dari sebuah link jaringan, kemudian CPU, hardware, drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Itu fungsi dari sebuah load balancing. Kemudian prinsip dan cara kerja load balancing perlu kalian pahami. Di saat load balancing menerima permintaan layanan dari user yang begitu banyak, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama.
Load balancing dengan pintar dapat menentukan server mana yang memiliki load yang lebih rendah, lebih kecil, dan respon yang lebih cepat. Nah, itu udah secara otomatis. Kemudian yang kedua, fungsi load balancing. Yang pertama, menginterupsi traffic jaringan, membagi traffic jaringan, jelas ya, menjadi individual request dan menentukan server mana yang paling rendah. Kemudian fungsi yang ketiga, memonitor server yang ada serta memastikan server-server tersebut merespon. Yang D, menyediakan redundansi dengan menggunakan lebih dari satu unit failover. Kemudian yang ketiga, algoritma load balancing. Yang pertama ada namanya round robin, kemudian B, rasio, yang C, fastest, yang D, less connection. Kalian bisa baca pengertiannya, nanti Bapak akan share ke YouTube atau Classroom atau Facebook, kalian bisa buka juga. Dan yang keempat, fitur dari load balancing sendiri, ada beberapa fitur. Yang pertama, asymmetric load, kemudian B, aktivitas berdasarkan prioritas, yang C, proteksi dari serangan DDoS. Nah, kalian juga bisa baca juga. Kemudian yang D, kompresi HTTP, yang E, TCP buffering, yang F, HTTP caching, yang G, content filtering, kemudian yang H, HTTP security, yakni priority queuing, kemudian yang J, spam filtering. Nah, kemudian yang kelima, tipe load balancing, ada dua pilihan untuk dipertimbangkan ketika merancang solusi. Kemudian pilihan solusi adalah menggunakan software load balancing atau hardware load balancing. Tiap pilihan memiliki persyaratan, kelebihan dan kelemahan. Kalian bisa pilih. Yang pertama A, software load balancing. Ini berjalan di sebuah PC server dan aplikasi load balancing diinstal dan perlu diinstal ya. Kemudian yang B, hardware load balancing, pada saat load balancing berjalan di sebuah device alat-alat yang sudah disiapkan. Nah, kemudian yang terakhir adanya hub proxy. Nah, merupakan singkatan dari high availability proxy, adalah perangkat lunak open source yang berguna untuk TCP load balancing. Oleh karena TCP berarti hub proxy dapat dipergunakan tidak hanya untuk HTTP namun juga protokol lainnya. Load balancing hub proxy juga bermanfaat sebagai proxy. Nah, kalian bisa baca di materi-materi berikutnya. Yang terpenting kalian memahami apa itu load balancing, kegunaan load balancing, bagaimana dengan sebuah jaringan atau layanan traffic dalam penanganannya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jika kurang jelas silahkan bisa tanyakan melalui Google Classroom atau set learning yang Bapak sudah buat. Kalian bisa sampaikan keluhannya apa yang kurang jelas. Di situ ada ruang diskusi. Kalian bisa buka-buka di electronic learning yang Bapak buat, atau kurang jelas lagi Bapak juga share materinya di YouTube untuk materi load balancing. Dan untuk mengenai konfigurasi, Bapak akan jelaskan, Bapak akan sampaikan di materi-materi berikutnya. Nah, untuk materi kali ini, setelah paham, kalian bisa kerjakan latihan uji pengetahuan yang paling bawah terakhir. Nanti bisa kalian kirim ke Classroom. Demikian kurang lebih saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.